terima kasih telah menunggu. Untuk memulai perkuliahan hari ini, silakan dipimpin berdoa ya. Eh, Izin Mbak, izin memimpin doa. ya, silakan. Untuk mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Baik, terima kasih telah memimpin berdoa ya. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita lanjut ya untuk perkuliahan teknik digital ya. Ini sudah masuk ke pertemuan ke-9. Jadi setelah kemarin kita mempelajari bagaimana cara melakukan minimalisasi terhadap aljabar boolean. Nah, sekarang kita mencoba memahami atau mempelajari tentang rangkaian digital, khususnya untuk rangkaian kombinasional. Nah, kenapa kita mempelajari ini? Ya, karena untuk rangkaian kombinasional ini banyak digunakan oleh perangkat ataupun komponen-komponen elektronik, khususnya yang digital, yang sudah ada di pasaran maupun yang digunakan oleh para industri-industri saat ini. Nah, ini kita coba mempelajari secara dasar-dasarnya dulu ya. Jadi dasar dari rangkaian-rangkaian kombinasional. Dan nanti dari capaian ini kita bisa memahami tentang beberapa rangkaian kombinasional, khususnya untuk pada perangkat digital yang menggunakan IC. Ya. Sekarang itu untuk rangkaian digital atau perangkat-perangkat digital seperti laptop, terus komputer, ponsel, dan lain sebagainya itu kan sudah menggunakan yang namanya IC ya, Integrated Circuit. Semua yang namanya IC itu sudah dalam satu kemasan, keping kemasan berbentuk kecil IC. Ya. Terus kita coba pelajari. Jadi apa itu rangkaian logika kombinasional? Ya, IC. Jadi rangkaian ini, kalau rangkaian kombinasional ini itu rangkaian yang mempunyai keluaran yang tergantung dari masukannya. Maksudnya gimana? Jadi rangkaian ini itu dia tidak mempunyai feedback atau umpan balik pada rangkaiannya. Jadi ada rangkaiannya ya. Aduh. Dan untuk pendeskripsiannya nanti itu pada rangkaian ini itu dideskripsikan dengan aljabar boolean atau dengan tabel kebenaran. Nah, ini sebagai gambarannya seperti ini. Jadi ada masukannya, terus ada rangkaian kombinasional, terus ada keluarannya. Nah, di sini antara keluaran dan masukan itu tidak ada yang namanya umpan balik atau feedback. Jadi tidak ada. Biasanya kan kalau ada rangkaian suatu rangkaian kombinasi atau rangkaian lainnya, rangkaian elektronik ya, khususnya untuk rangkaian digital itu kadang ada yang menggunakan keluaran dan di sini ada feedback atau umpan balik. Jadi sinyal umpan balik yang ditujukan ke masukan untuk memperbaiki error pada keluarannya. Itu nanti masuk ke sistem kendali ya. Sistem kendali. Tapi kita tidak mempelajari itu, kita mencoba mempelajari untuk yang dasarnya saja dulu. Oke. Kita masuk ke macam-macam untuk rangkaian logika kombinasional. Nah, di sini untuk topik pertama nanti yang kita pelajari hari ini adalah topik adder. Nah, adder. Jadi topik yang pertama, jadi di rangkaian logika kombinasional ini nanti kita akan membahas beberapa topik, tapi tidak bisa sekaligus untuk hari ini. Jadi
untuk hari ini kita membahas tentang topik yang pertama tentang adder. Terus untuk minggu depan kita pelajari tentang komparator. Minggu depannya lagi masuk ke multiplexer, demultiplexer, dan selanjutnya ke encoder. Jadi untuk kalau misalkan ini dalam waktu topik pertama, terus besok itu kita bisa masuk ke komparator, multiplexer, dan demultiplexer, itu nanti bisa lebih cepat, malah lebih baik. Soalnya nanti ada yang namanya rangkaian logika sekuensial. Jadi kita juga membahas tentang sekuensial. Apa bedanya sekuensial dan kombinasional, itu nanti kita coba bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan rangkaian kombinasi. Kenapa dikatakan rangkaian kombinasi? Karena rangkaian ini itu merupakan kombinasi dari beberapa gerbang-gerbang logika. Kalau kemarin kan gerbang logika yang dasar itu ada apa saja? Gerbang AND, gerbang OR, NOT, XOR, XNOR, dan NAND/NOR ya. Oke, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu tentang adder. Topik rangkaian kombinasional yang pertama yaitu tentang adder. Apa itu adder? Ada yang tahu? Kalau dalam bahasa Indonesianya adder itu apa? Penambahan, Pak. Ya, penambahan ya. Oke. Ya, adder, ya betul. Adder ini kalau di rangkaian logika itu sering digunakan dalam mengerjakan penjumlahan pada sistem bilangan biner. Ya, jadi adder digunakan untuk penjumlahan pada sistem bilangan biner. Ya, ini khususnya untuk bilangan biner. Kalau yang di sistem bilangan desimal itu kan seperti biasanya kita sudah mempelajarinya itu dari SD ya. Dari SD atau bahkan dari TK. Ada yang sudah pernah pelajari penjumlahan di TK? Ya, itu sudah paham lah kalian ya. Nah, kalau yang ini kita akan pelajari tentang penjumlahan pada sistem bilangan biner, khususnya bilangan biner ya. Terus jadi untuk sistem bilangan biner ini atau sistem adder ini itu sering dijumpai atau ditemui pada blok sistem yang namanya itu ALU. Ya, adder itu sering ditemukan pada blok sistem ALU atau biasa sering disebut arithmetic logic unit. Jadi di mana sih blok ALU itu? Ya, kalau misalkan kalian sering membuka motherboard, PC ataupun lainnya, itu biasanya kalau di mikroprosesor itu ada yang namanya blok ALU. Ya, ALU itu berdiri sendiri, blok sistem yang berdiri sendiri. Di samping blok sistem untuk apa? Ada yang namanya ROM. Kalian tahu ROM? Ada RAM, random access memory, random ini memori. Ada yang namanya memory card, memori sendiri. Ada yang namanya apa lagi ya? Register, terus ya banyak ya. Jadi yang namanya microprocessor ada bermacam-macam blok sistem atau yang di PC ataupun di HP atau di ponsel itu banyak yang namanya ada blok sistem ALU ya. Ya, jadi untuk sistem adder itu dibagi menjadi 3 jenis. Sebenarnya tidak hanya 3 jenis ya, lebih banyak lagi, tapi yang perlu kita pelajari yang dasarnya adalah 3 jenis saja, yaitu tentang half adder, ada full adder, ada ripple carry adder.
Kalau untuk half adder dan full adder ini nanti untuk seterusnya akan saya singkat sebagai HA. Untuk full addernya itu saya singkat FA. Jadi untuk mempersingkat, kalau 3 bisa kalian singkat juga RCA, triple carry adder. Oke, kita masuk ke half adder dulu ya. Half adder dulu ya. Half adder itu yang namanya half itu adalah setengah ya. Jadi merupakan rangkaian penambah setengah yang hanya mempunyai 2 masukan. Jadi 2 masukan ini. Dan untuk prinsip dasar dalam operasi ini itu ada menggunakan penambahan dan carry atau pembawa, atau istilahnya adalah simpanan. Jadi ada sum sigmanya, carry atau pembawanya atau simpanannya. Kalau di bilangan desimal istilahnya seperti ini. Misalkan ada bilangan 9, angka 9 tambah 9 ditambah sum adalah penjumlahannya. 9 tambah 9 hasilnya 18 kan? Tapi kan ditulis 8. Nah, satunya mana? Sum adalah carry-nya. Kan menyimpan 1. Nah, menyimpan 1 jadi 18. Nah, ini adalah sumnya. Sumnya yang ini adalah carry-nya. Ini kalau di sistem bilangan desimal. Kalau sistem bilangan biner itu berbeda ya. Kalau biner itu dia menggunakan rangkaian 2 buah rangkaian, yaitu gerbang XOR. Ini XOR ya, betul ya. Ini gerbang XOR dan ini gerbang AND. N itu digunakan untuk sum carry-nya, sumnya untuk penjumlahannya. Jadi rumusnya seperti ini. Sigma sama dengan A X OR B. Dan ini C atau carry-nya itu A N B. Kalau ditulis sebagai tabel kebenaran seperti ini. Jadi ada 0 1. Ini 0 0, sumnya 0. 0 1 sumnya 1. 1 0 sumnya 1. 1 1 sumnya 0. Tapi carry-nya 1. Ini karena kenapa bisa seperti ini? Kembali lagi ke sistem gerbang logika dasar dulu. Ketika pertemuan berapa itu, kalau XOR itu kan jika 0 dijumlahkan dengan 1, dia hasilnya 1. Tapi apa ya? Ketika ada nilai yang sama, entah itu 0 atau 1 nilainya sama, outputnya malah 0. Itu untuk XOR ya. Oke, kita coba menggambarkan rangkaian HA-nya menggunakan blok diagram atau dalam satuan bit. Nah, dalam 1 bit half adder atau HA itu biasanya digambarkan seperti ini. Ada inputnya di sini, ada penjumlahan, ada simpanannya. Atau biasanya carry-nya ditaruh di bawah sini. Carry. Atau bisa ditaruh sini. Jadi terserah atau tergantung dari si desainernya. Tapi untuk contoh penjumlahannya dalam porokapit apa? Istilahnya apa ya? Penjumlahan biasa kalau bilangan biner, bilangan desimal disesuaikan dengan bilangan desimal seperti ini. Jadi 1 ditambah 0 itu hasilnya adalah 1. Ini sumnya. Carry-nya 0 karena tidak ada simpanan. 1 tambah 0 harusnya 1, tidak ada mempunyai simpanan, jadi 0. Terus contoh yang kedua, 1 ditambah 1 hasilnya bukan 1 tapi 0. Tapi dia mempunyai simpanan 1. Menyimpan atau hasil penjumlahan atau sisa penjumlahan, simpanan atau sisanya
1. Jadi hasilnya 1 ditambah 1 adalah 1, 0. Bisa kita cek kebenarannya menggunakan kalkulator. Kalkulator ilmiah ya, bukan kalkulator pasar. Nah, ini 1, kita masuk ke biner ya. 1 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 1 1, 0 ya. 1 tambah 1 hasilnya adalah 1, 0. Nih. Hasilnya 10. Ini bukan 10 ya, 1, 0 ya. Karena ini biner. Desimal dari 2. Kalau desimal 1 tambah 1 kan 2. Kalau binernya 2 berarti 1, 0. Ya, berarti betul. 1 tambah 1, 2. Kenapa bisa seperti ini? Nah, itu tadi 1 tambah 1 dia mempunyai hasilnya adalah 0 tapi mempunyai sisa atau simpanan 1 di sini, 1 di sini, jadi tinggal diturunkan jadi 1. Itu untuk carry-nya. Oke, di sini ya. Ini untuk cara penjumlahan dengan cara bilangan desimal ya. Kalau untuk bilangan half adder atau di sistem bilangan itu modelnya seperti ini. Dia menggunakan satuan blok diagram satuan bit. Dalam satu blok HA itu half adder itu dia merupakan 1 bit penjumlahan. Ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Adakah? Sebelum kita lanjut ke contohnya, saya berikan contoh untuk bentar. Tidak ada yang tanya nih. Oh, ya udah. Saya lanjut dulu. Oh, bentar. Ini oret-oretan kemarin saya hapus dulu ya. Oke. Di sini saya pakai aplikasi OneNote ya untuk oret-oretan ya, istilahnya kayak catatan digital. Ada yang sudah pernah menggunakan ini aplikasi ini? Siap, belum pernah Pak. Jadi kalau kalian ingin menggunakan tidak repot-repot menggunakan kertas ataupun menggunakan misalkan tablet, kan? Kalau kalian punya tablet bisa melakukan oret-oretan seperti di sini menggunakan aplikasi OneNote. Oke, sebagai contoh saya berikan misalkan saya mempunyai variabel A dan B-nya itu dia masing-masing mempunyai bilangan biner berjumlah 3 bit. Artinya 3 bit ya. Misalkan ini 1, 0, 1 ya. Yang variabel B-nya 1, 0, 0. Ya, seperti ini. Atau bentar, ini aja dulu aja. Oke, bagaimana cara menjumlahkan menggunakan blok diagram half adder? Karena ini 3, masing-masing mempunyai 3 bit. Bitnya kan dimulai dari kanan ya. Bit pertama, ini bit kedua, ini bit ketiga. Urutannya ya, bit ke 0, 1, 2. Jadi kita buatlah suatu blok diagram HA half adder. Jadi sebanyak jumlah bit pada variabel A dan B. Karena variabel A dan B masing-masing sama, yaitu 3 bit, berarti kita buat 3 buah HA. 3 buah HA. 3 buah HA di sini. Blok HA. Dan masing-masing itu untuk blok HA mempunyai input
A dan B ya. Ini input A, ini B. Juga mempunyai input A dan B. Terus ini ada input A dan B. Terus outputnya adalah sigmanya tadi ya, masing-masing masing-masing HA mempunyai output penjumlahannya, dan ada yang namanya carry-nya, ini C-nya, C. Nah, sekarang kita sudah membuat 3 buah blok sistem, blok header untuk half header. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Nah, karena kan ini dia setengah atau half header. Untuk dapat mengerjakannya, kita harus menyambungkan antara half header untuk yang pertama 0 dan yang 1, yang urutan pertama, kedua dan urutan ketiga. Masing-masing half header ini kita sambung semua. Lalu cara penyambungannya bagaimana? Nah, penyambungannya kita dari carry-nya, di carry, output carry kita masukkan ke salah satu input pada half header yang selanjutnya. Artinya misalkan ini half header yang ke-0, ini yang 1, ini half yang kedua. Output dari carry yang untuk yang half header yang ke-0 atau urutan pertama ini kita masukkan ke half header yang kedua. Caranya kita buat atau kita gunakan gerbang OR untuk memasukkan output dari carry di half header yang sebelumnya. Kemudian untuk input A-nya di mana? Input A-nya ya karena di sini ini A. Jadi ini kita hapus. Ini dihapus, A-nya di sini. Kita jumlahkan dulu menggunakan carry atau input dari input yang didapatkan dari outputnya carry di half header yang sebelumnya. Lalu yang untuk HA1-nya carry-nya masuk ke mana? Ke HA2. Terus kita juga masukkan gerbang OR atau kita buat gerbang OR yang mempunyai input dari C di HA1 dan input dari dirinya sendiri atau A, yang A-nya. Nah, di sini berarti kita hapus ya. Oke. Nah, untuk sekarang ini kita bisa menggunakan rangkaian atau blok diagram half header ini sebagai penjumlahan terhadap 3 bit ya. Ini kalau misalkan ada kasus yang dijumlahkan adalah 3 bit. Kalau tadi kan half header kan sebenarnya 1 bit ya. Tapi kalau misalkan ada 3 buah bit variabel untuk A dan B, itu harus dijumlahkan menggunakan half header. Cara penjumlahannya seperti ini. Jadi ada 3 buah blok half header, masing-masing untuk carry-nya nanti disambungkan dengan input dari half header selanjutnya. Salah satu berarti A-nya. Oke, kita sudah membuat blok sistem diagramnya. Nanti kalau ada soal seperti ini, buatnya seperti ini ya. Oke, kita coba kerjakan. Nah, cara mengerjakannya adalah mulai dari kanan, karena kan ini dari half header yang namanya biner, itu mengerjakannya dari kanan. Kayak bilangan desimal itu pengerjaannya kan dari kanan ke kiri. Ini sama untuk pengerjaan penjumlahannya. Kita masukkan untuk variabel A di urutan yang pertama atau 0. Itu A-nya 1. A-nya 1. B-nya itu 0. Jadi 0. Nah, terus kita jumlahkan. Sum antara penjumlahan dan dari XOR 1 tambah 0 hasilnya 1. Dia mempunyai simpanan atau sisa enggak?
Tidak ada ya, 0. Berarti kita masukkan outputnya Z0. Nah, untuk diinputkan ke half adder yang kedua atau selanjutnya, urutan pertama, kedua ya. Nah, terus di HA1 nya ini, yang urutan kedua ini, A nya itu 0, A nya 0, C nya tadi dapat C output dari HA0 0. Kita jumlahkan 0 tambah 0 berapa? Kan gerbang OR ya, 0 tambah 0, 0. B nya masukkan 0, 0 XOR 0, hasilnya 0 ya. Terus untuk carry-nya karena 0 juga ini masuk 0 ya, 0. Terus masukkan ke half adder yang ketiga atau urutan kedua ini, yang urutan ketiga. A nya 1, A nya 1, B nya 1. Oke, ini masuk di gerbang OR dulu. 1 tambah 0 hasilnya 1. Terus di sini half adder 1 ditambah 1 hasilnya di XOR 1 XOR 1 hasilnya 0. Mempunyai simpanan 1 atau sisa 1. Nah, oke, kita sudah sudah mempunyai jawaban penjumlahan antara variabel A 3 bit dan variabel B 3 bit ini. A nya 101 ditambah 100, hasilnya adalah 1 0 0 1. Jadi hasil penjumlahan dari A dan B ini adalah hasil penjumlahan A dan B itu sama dengan 1 0 0 1. Biner. Jangan lupa tanda biner diikutkan. Kalau tidak diikutkan nanti akan salah ya. Ini dianggap bilangan bilangan desimal 1001. Nah, ini enggak, 1001 itu bilangan biner. Ini bilangan biner. Bisa kalian cek dengan kalkulator. Tadi 101 ditambah 100, hasilnya adalah 1001. 1001. Jadi menghitungnya itu dari kiri ke kanan, tapi untuk mengerjakannya dari kanan ke kiri. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Ini yang menggunakan blok half adder. Oke, ini tadi untuk blok half adder. Kita lanjut ke bahasan yang kedua, yaitu adalah full adder. Yang namanya full adder itu dia merupakan rangkaian penambah penuh yang mampu menghasilkan penjumlahan yang sebelumnya atau menampung hasil penjumlahan sebelumnya tanpa menggunakan rangkaian tambahan. Kalau di half adder tadi kan itu harus menambahkan rangkaian tambahan, yaitu rangkaian gerbang OR untuk menampung hasil penjumlahannya atau apa ya istilahnya, hasil sisa atau carry dari blok diagram blok bit yang sebelumnya ke bit yang selanjutnya. Kalau di sini itu langsung, jadi antara blok bit yang pertama dan yang kedua itu nanti hasil output carry-nya dan hasil output carry yang dari bit pertama itu nanti akan bisa langsung masuk ke carry input ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena di full adder itu dia ada 3 buah masukan. Yang pertama adalah 2 buah input masukan dan ditambah dengan carry in atau carry input. Ya, totalnya masukannya ada 3. Nah, carry input ini digunakan untuk menampung sisa atau
simpanan hasil dari penjumlahan bit sebelumnya. Nah, untuk rangkaian logikanya itu seperti ini ya. Nah, jadi untuk rangkaian logikanya itu dia menggunakan kombinasi dari gerbang XOR, beberapa dua buah gerbang XOR, ada dua buah gerbang AND dan satu buah gerbang OR. Ini untuk carry out-nya. Terus untuk carry in itu nanti masuk ke beberapa rangkaian kombinasi ini. Ini untuk sum-nya atau sigma-nya, untuk penjumlahannya, hasil penjumlahannya. Ini persamaannya. Untuk cout-nya persamaannya seperti ini. Jadi A and B ditambah B and C in ditambah dengan C in kalikan A N. Atau kalau bisa ditulis dengan tabel kebenaran itu bisa diperlihatkan seperti ini. Nah, di sini ada 3 buah masukan dari A, B dan carry in. Jadi dia menggunakan ini hasil sigmanya XOR-nya. Dia akan berlogika 1 jika salah satu inputannya itu bernilai 1 atau bisa dikatakan 1 ketika jumlah satunya itu ganjil. Kan ada 3 inputan ya. Nah, ini dia bernilai 1 ketika jumlah satunya ganjil. Bisa kita cek yang ini 1 1 1 1 2 3. Totalnya ganjil ya. Kalau yang ini 1 2 genap. Jadi 0. Ini juga 1 2. Ini genap jadi 0 outputnya. Kalau ini ganjil jadi totalnya 1. Dia nilainya 1. Jadi kalau nilai 1 pada masukannya itu berjumlah ganjil, maka output pada keluaran dari sum-nya atau sigmanya itu dia bernilai 1. Namun kalau jumlah satunya itu genap pada masukan, itu dia outputnya 0. Nah, untuk di cout-nya dia bernilai 1. Dia bernilai 1, ini cout-nya dia akan bernilai 1 ketika 1 tambah 1 dia akan ada 0. Mempunyai 0 hasilnya, tapi dia mempunyai carry 1. Ini juga 1 tambah 1 0 punya carry 1 sama. Terus yang di sini output dari penjumlahannya 1 dan mempunyai carry output 1. Ya, karena ini ada 3 buah penjumlahan, jadi totalnya ini 1 dan ini 1. Oke, ini kasusnya kalau 3 masukan. Oke, biar lebih jelas lagi kita coba praktekkan dengan menggunakan penjumlahan full adder. Saya berikan oret-oretan di sini. Ini tadi untuk penjumlahan half adder ya. Oke, kita masuk ke full adder dengan menggunakan tipe bilangan yang sama ya. Bilangan biner, dia mempunyai input A dan B, masing-masing mempunyai 3 bit juga. Sebagai contoh saya buat 4 bit saja ya. Ya, coba saya buat 4 bit. Di sini ada 4 bit, yaitu bit yang A itu 1011 ya. Terus yang bit yang kedua itu saya berikan misalkan contohnya 1 0 0 1. Ini aja ya. Oke, kita buat dulu seperti halnya yang tadi. Kita buat blok diagram dari full adder. Karena ini totalnya 4 bit, berarti kita buat 4 bit HA, 4 buah blok diagram FA. Ada 4 FA. Ini FA. Saya tulis dulu ya bloknya, kita tulis dulu cara pengerjaannya. Maaf kalau misalkan gambarnya kurang bagus karena saya pakai mouse, tidak pakai
pen. Oke, seperti ini. Nah, anggap saja ini sudah bagus ya. Nah, di sini kita berikan masukan masing-masing variabelnya A dan B. A di sini, B di sini. Ini A juga dan B juga. A, B. Juga A dan B. A, B. Ini juga A, ini B. Masing-masing mempunyai output dari penjumlahannya, hasil dari penjumlahannya. Oke. Nah, langkah selanjutnya untuk menghubungkan masing-masing ke 4 bit ini, di sini kan ada yang tadi ada yang namanya carry input. Carry input. Nah, ini ada carry output. Nah, di sini ada carry input, ini juga ada carry output. Untuk menggabungannya, karena ini ada di FA yang ini yang urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kalau 4 bit ya. Ini urutan ke pertama, ini 1, kedua, ketiga, keempat. Ini langsung saja karena ada cout dan in. Dari cout-nya atau carry out-nya dari FA yang pertama itu masukkan ke CI-nya yang FA yang kedua. Begitu selanjutnya untuk yang FA yang kedua dan FA yang ketiga. Masing-masing langsung dihubungkan dari input dan output carry. Oke, kita sudah masuk, sudah membuat rangkaiannya. Lalu kita lakukan pengerjaannya. Nah, di sini pengerjaannya langsung dimasukkan seperti untuk half adder. Caranya sama ya. Untuk cara pengerjaannya, dari FA kita masukkan input dari variabel A dan B-nya. Di sini untuk urutan pertama yang FA 0, 1 ditambah 1. A-nya 1, saya berikan ini aja. Ini 1, B-nya 1, C-nya, C inputnya tidak ada. Karena ya udah dikasih 0 aja ya, karena ini FA yang pertama. Jadi kita bisa langsung menjumlahkan 1 ditambah 1 hasilnya ya, 1 tambah 1 tambah 0 hasilnya adalah 0 sesuai dengan tabel kebenaran yang tadi. Sumnya 0 tapi dia mempunyai simpanan sisanya 1, ditulis di sini C-nya, C out-nya masuk ke C in dari FA yang kedua. Kita tinggal masukkan tadi untuk FA atau variabel A dan B-nya dari FA yang kedua. A-nya 1, B-nya 0. Oke, terus kita jumlahkan sumnya. 1 tambah 0 tambah 1 hasilnya 0 juga, tapi dia mempunyai sisa jumlahan atau simpanan 1. Tinggal tulis sini. Terus langkah selanjutnya adalah untuk FA yang ketiga. Variabel A dan B-nya, A-nya 0, B-nya 0. Jumlahkan. 0 tambah 0 tambah 1 hasilnya 1. Apakah dia mempunyai simpanan atau sisa? Tidak ada. Jadi 0. Terus masuk ke yang terakhir, FA yang terakhir, A-nya 1, B-nya 1. Dan kemudian kita jumlahkan 1 tambah 1 tambah 0, hasilnya 0. Dia mempunyai sisa simpanan 1. Oke, sekarang sudah selesai. Jadi outputnya itu 1, 0, 1, 0, 0. Ini hasilnya. Jadi hasil penjumlahan dari variabel A dan B ini hasilnya adalah sama dengan 1, 0, 1, 0, 0 binar, bilangan binar. Oke, kita coba cek di kalkulator. Satu 1011 ditambah 1001
hasilnya adalah 10100. 10100. Oke, betul ya. Ini cara penjumlahannya menggunakan full adder dan diagram blok dari full adder. Oke. Kita kembali lagi untuk di presentasi. Ini full adder tadi ya. Ya, ini tadi penjumlahannya sama persis. Full adder rangkaiannya seperti ini. Ini kalau cara penjumlahan menggunakan teknik dari penjumlahan bilangan desimal seperti ini modelnya. Oke, kita masuk ke yang terakhir adalah hyper carry adder. Triple carry adder, ini merupakan teknik penambahan gabungan ya. Penambahan gabungan antara half adder dan full adder yang mampu langsung menambahkan beberapa bit ya. Seperti tadi, langkahnya ini nanti untuk full adder ini sekaligus dalam satuan waktu ya. Langkahnya sama ya, seperti ini. Nah, bedanya untuk yang triple carry adder itu dia mempunyai satu buah half adder di depan, 1 bit, dan yang lainnya adalah full adder. Nih, full adder. Sebagai contoh, misalkan dia mempunyai jumlah bilangan biner A 4 bit, B-nya juga 4 bit, yang ini seperti ini. A-nya 110, B-nya 101. Disuruh membuat rangkaiannya dari triple carry adder. Ya, kita buat seperti ini, terus kita masukkan A dan B-nya, variabel A dan B-nya. Terus kita masukkan yang pertama adalah ini dari yang ke 0, ini yang ke 0, half adder yang pertama ya, 0 1, B-nya 1. Terus kita hasilnya adalah 0 tambah 1, hasilnya 1. Apakah dia mempunyai carry? Tidak, 0. Jadi tinggal kita masukkan yang kedua, 1 ya, ini yang urutan kedua. A nya 0, B nya 0 ditambah dengan 0, hasilnya 0. Carry nya 0 juga karena tidak mempunyai hasil sisa penjumlahan. Dan kita masuk ke full adder yang ketiga. A nya 1, B nya 0 ditambah dengan carry inputnya 0, hasilnya 1. C nya 0 karena tidak mempunyai sisa simpanan penjumlahan. Terus kita masuk ke yang A dan B yang terakhir. A nya 1, B nya 1 ditambah dengan C inputnya 0, hasilnya 0, mempunyai sisa sebagai sisa penjumlahan sisa penjumlahan 1, hasilnya 1. Terus kita buat hasilnya adalah 1 0 1 0 1. Hasilnya nih, hasil penjumlahan dari A dan B. Untuk A nya 110 0, B nya 1001, hasilnya adalah 10101. Oke, itu tadi beberapa materi yang untuk topik yang pertama, yaitu adder. Jadi silahkan kalian pelajari materi ini lebih lanjut tentang adder. Nanti kita coba membahas materi selanjutnya di minggu depan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.